Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Seru Prahoro dari SD Negeri Petarangan. Kali ini saya akan memaparkan modul 3A, tips pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika. Jujur atau melindungi teman. Pernahkah kalian menjumpai hal tersebut? Lensa moral. Mari kita mencermati bersama bagaimana lensa moral yang digunakan seorang pemimpin ketika menghadapi dilema. Berikut merupakan 9 langkah untuk memandu kita dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Penting untuk kita memahami inti dilema etika dan mencegah keputusan gegabah. Ini membantu kita untuk membedakan apakah persoalan yang dihadapi bersifat moral atau hanya soal norma sosial, sehingga keputusan bisa diambil secara bijak. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Dalam menentukan siapa yang terlihat dalam situasi, penting untuk memahami yang paling berdampak oleh dilema moral tersebut. Dengan mengenal semua pihak yang terlibat, kita akan melihat persoalan secara lebih adil, mencapai empati, dan mengambil keputusan yang mempertimbangkan kepentingan bersama. Dan yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Fakta-fakta relevan penting agar keputusan yang diambil berdasarkan pada informasi yang lengkap dan akurat, sehingga keputusan dapat diambil secara objektif, adil, dan bertanggung jawab. Kemudian untuk yang keempat, yaitu pengujian benar atau salah. Langkah keempat bisa dilakukan dengan 5 uji etika seperti yang dipaparkan berikut. Setelah langkah yang keempat, barulah kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu paradigma benar lawan benar. Penting untuk mengidentifikasi jenis pertentangan nilai inti dalam dilema yang dihadapi, seperti antara keadilan, belas kasih, antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok. Setelah mengetahui kebenaran, barulah kita bisa masuk ke langkah yang keenam, yaitu melakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi penting untuk menentukan pendekatan etis utama yang digunakan dalam menyelesaikan dilema. Setelah langkah tersebut, barulah kita bisa memasuki langkah yang ketujuh, yaitu investigasi opsi trilema. Membuka kemungkinan solusi ketiga di luar dua pilihan yang tampak saling bertentangan, dengan mengeksplorasi kompromi atau pendekatan baru. Setelah dirasa cukup, barulah kita bisa masuk ke langkah berikutnya, yaitu membuat keputusan. Penting untuk menuntut keberanian moral untuk bertindak sesuai nilai yang diyakini benar setelah mempertimbangkan fakta. Setiap pengambilan keputusan harus siap menghadapi konsekuensi secara etis. Setelah itu, lihat kembali keputusan dan lakukan refleksi. Selamat mencoba.